Nah, anak-anak, yang akan Ibu bahas untuk kali ini, Ibu akan bahas tema 8. Tema 8 yang Ibu bahas adalah materi IPA, materi IPS, dan materi PKN-nya. Garis besar semua tema 8 akan Ibu berikan kepada kalian di video pembelajaran hari ini ya. Apa saja ini, kalian silahkan buka buku My Bimbelnya, kemudian kalian lihat rangkuman materi. Rangkuman materi ada di halaman 4 untuk yang IPA. Kalian lihat yang IPA, kita bahas ini ilmu pengetahuan alam tentang siklus hidrologi sampai sini ya. Kemudian kita pelajari juga IPS-nya. IPS tema 8 ada di halaman 9 materi. Kemudian PKN-nya tema 8 di halaman 5 untuk yang PKN. Nah, ini yang akan Ibu bahas untuk video pembelajaran kali ini. Pembahasan tidak akan terlalu banyak, tapi kalian silahkan mengembangkannya atau menulis catatan-catatan kecil di buku kalian masing-masing ya. Selamat belajar. Nah, sekarang kita akan belajar materi IPA, ilmu pengetahuan alam, untuk yang tema 8. Sebetulnya ada yang sudah sama Ibu dikasih ke beberapa kelompok, tapi ada kelompok lain yang belum Ibu terangkan tentang air ya, tentang air IPA, tentang air yang tema 8, siklus hidrologinya ya. Kita bahas ya. Nah, sebenarnya untuk kegunaan air bagi makhluk hidup itu kalian sudah tahu banget lah. Kalau buat tumbuhan itu sebagai proses membantu proses fotosintesis, kemudian tempat tinggal tanaman air, bagi hewannya juga untuk minum, membersihkan diri, dan tempat tinggal untuk hewan air. Bagi manusia kalian sudah tahu banyak lah, air itu fungsinya untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk menyiram, bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, begitu ya. Nah, itu masih banyak lagi manfaat dari siklus dari air gitu ya. Nah, air ini yang ada di bumi itu tidak akan habis. Itu terjadi karena mengapa air termasuk ke dalam sumber daya alam yang bisa diperbaharui, karena terdapat siklus air atau siklus hidrologi ya, yaitu sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, begitu seterusnya. Nah, kalau Ibu gambarkan dari siklus hidrologinya ini semacam ini ya. Nah, di daratan itu, di daratan di bumi, maksudnya di bumi itu terdapat yang dinamakan, terdapat air permukaan, kemudian ada juga yang disebut sebagai air tanah. Jadi air itu dibagi dua ya. Air itu ada air permukaan, kemudian ada air tanah. Nah, untuk air permukaan itu adalah air yang berada di permukaan bumi seperti lautan. Ini air permukaan. Ini sungai ya, sungai, kemudian ada danau. Nah ya, danau, sungai itu nanti lama-kelamaan aliran sungai, danau, air permukaan itu akan ke lautan, begitu juga, begitu ya. Nah, ini misalnya daratannya, Ibu misalnya ini buat pepohonan, karena di sini tidak ada gambar pohon ya, Ibu buat pepohonan. Nah, pepohonan ini juga berperan dalam siklus hidrologi anak-anak. Nah, bagaimana perannya? Kalian perhatikan. Tadi yang air permukaan itu adalah laut, sungai, danau, rawa, kemudian apalagi ya, banyak ya, misalnya
waduk itu juga termasuk ke dalam air permukaan. Nah, ada juga yang disebut sebagai air tanah. Air tanah adalah air yang meresap kemudian berada di dalam tanah. Nah, ini biasanya air tanah ini adalah hasil dari infiltrasi atau penyerapan air tanah. Nah, bagaimana siklus hidrologi bisa terjadi? Kalian perhatikan. Nah, misalnya di sini ada matahari ya. Fungsi dari matahari dalam siklus hidrologi berfungsi untuk memanaskan air permukaan dalam proses penguapan. Kemudian dia juga bisa membuat tumbuhan itu melakukan transpirasi. Kita bahas dari yang air permukaan ya. Air permukaan seperti lautan, sungai, danau akan mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Kemudian air laut tersebut, sungai, danau yang ada di sini itu akan mengalami yang namanya tadi ya penguapan, itu namanya istilahnya evaporasi. Nah, dia mengalami evaporasi. Kemudian pada tumbuhan dia juga nanti akan membentuk awan. Pada tumbuhan ini dinamakan, nah dia juga mengalami penguapan karena terkena panas matahari juga. Tumbuhannya terutama pada bagian daun yang melakukan proses penguapannya yaitu adalah pengeluaran air atau pengeluaran air dari tumbuhan diakibatkan terkena panas matahari. Ini dinamakan sebagai transpirasi. Transpirasi berarti adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Evaporasi, penguapan yang terjadi pada air permukaan. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, ini semua itu akan menjadi uap air yang dibawa secara horizontal oleh angin. Ini merupakan peristiwa kondensasi. Nah, pada peristiwa kondensasi ini terbentuk awan, kemudian nanti akan turun hujan. Setelah itu, ketika kandungan uap air atau titik-titik air itu penuh dan terbawa oleh angin, nanti akan turunlah hujan. Nah, ini hujan ya. Hujan misalnya di sini hujan. Proses turunnya hujan ini tadi di sini udah ada evaporasi, transpirasi, kondensasi. Kemudian proses peristiwa turunnya hujan ini dinamakan presipitasi. Nah, presipitasi ini, air hujan ini bisa turunnya dalam bentuk air atau berbentuk es atau salju gitu ya. Nah, kemudian turunnya hujan ini, air hujan ini nanti akan kembali ke danau, ada yang ke sungai, kemudian ada yang ke lautan, tapi ada juga yang diserap oleh akar tanaman, ada juga yang masuk ke tanah. Nah, disimpan di sini di tanah dalam waktu yang cukup lama misalnya ya. Nah, ini akan menjadi air tanah. Ketika terjadi penyimpanan air lama selama bertahun-tahun, ini akan menjadi sumber mata air, begitu ya. Proses penyerapan air oleh tanah ini dinamakan sebagai infiltrasi. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah infiltrasi, kemudian air diserap oleh tanah tadi kan ya, ada yang membentuk cadangan air atau mata air, kemudian ada yang kembali ke lautan, kemudian ke sungai, ke danau, air permukaan ya. Kemudian ini akan berlangsung lagi, terjadi lagi evaporasi karena terkena panas matahari, terjadi transpirasi, terjadi proses kondensasi, terbentuknya awan, kemudian terjadinya presipitasi, turun hujan, infiltrasi, begitu seterusnya, sehingga air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Seperti itu ya. Jadi untuk yang siklus hidrologi ini sudah dibahas sama Ibu. Kalian boleh untuk mengisi tahapan pada siklus air. Di sini ada bagiannya ya, ada tabelnya. Kalian silahkan isi apa itu yang dimaksud evaporasi. Tadi sudah dikasih tahu, evaporasi adalah penguapan yang dilakukan oleh air permukaan. Transpirasi apa? Kemudian kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, sekarang
Kita perhatikan lagi. Pengaruh daur air terhadap makhluk hidup. Pada musim hujan, pengaruh daur air terhadap makhluk hidup ini apabila nih ya, sebenarnya yang dimaksud dengan pengaruh daur air terhadap makhluk hidup ini apabila siklus hidrologi ini berlangsung secara normal, artinya tidak ada gangguan. Ketika normal pada musim hujan yang terjadi adalah ini ketersediaan air banyak. Ketersediaan air banyak, kemudian terjadi masa penyimpanan cadangan air di tanah. Nah, pada saat yang normal ini yang terjadi akan seperti ini. Ketersediaan airnya banyak atau cukup, terjadi masa penyimpanan cadangan air di tanah. Jadi pada saat musim hujan, tanah itu menyimpan cadangan air cukup banyak apabila semuanya berjalan dengan normal. Namun apabila terjadi gangguan, ketika terdapat gangguannya apa aja sih yang dimaksud dengan gangguan? Gangguan di sini adalah misalnya faktor akibat ulah manusia, misalnya penebangan pohon ya. Penebangan pohon ini dapat membuat air tidak bisa menyerap ke dalam tanah atau tertahan oleh akar tanaman sehingga tidak bisa menjadi cadangan air di tanah. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Gangguannya apabila pohon ditebangi, terus selain itu misalnya daerah resapan airnya ditutup. Daerah resapan air ini kan berarti kan tanah ya, tanah. Nah, si tanah ini ditutup oleh beton misalnya, atau ditutup oleh gedung-gedung yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang luasnya cukup besar. Nah, ini akan membuat proses infiltrasinya terganggu. Nah, akibatnya apa? Gangguannya yang pertama, apabila pada musim hujan ya, ini yang pada musim hujan yang ditanya. Apabila pada musim hujan, daur air itu akan mempengaruhi terhadap makhluk hidup atau habitat makhluk hidup. Itu gangguannya adalah banjir dan longsor. Pada musim hujan, apabila terjadi gangguan pada daur air, itu akan menyebabkan banjir dan longsor. Kenapa terjadi banjir? Terjadi banjir karena air secara langsung itu ke sungai, ke danau ya, tanpa ada penahannya, sehingga air sungai atau danau bisa meluap cukup tinggi. Itu juga salah satu faktor pendukungnya terjadinya banjir itu adalah sampah-sampah yang berada di sungai atau di danau. Ini menyebabkan tersumbatnya aliran air. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, jadi pada musim hujan, apabila siklus air berjalan tidak normal, tidak semestinya, atau ada yang terganggu, itu akan menyebabkan gangguan banjir dan longsor. Longsor itu adalah aliran air yang berada di permukaan tanah itu tinggi, sehingga menyebabkan si tanahnya pun ikut terkikis atau ikut bergerak karena gerakan air tersebut. Nah, ini longsor ini tidak akan terjadi apabila ada penahannya. Penahannya adalah akar-akar tanaman tersebut ya. Nah, pada musim kemarau apa yang terjadi apabila normal siklus airnya berjalan dengan baik? Ini ketersediaan air tercukupi meskipun curah hujannya rendah. Jadi biarpun jarang hujan, ini ketersediaan air tercukupi. Kenapa? Karena pada musim hujan tadi terjadi masa penyimpanan cadangan air di tanah, sehingga sumur-sumur atau sumber mata air buat masyarakat itu
akan tetap ada, tidak kering. Nah, itu apabila terjadi pada siklus air yang normal tanpa gangguan. Tapi apabila terjadi gangguan, yang terjadi adalah akan terjadi kekeringan atau akan terjadi krisis air, di mana orang-orang menjadi kehilangan mata airnya, sehingga air tidak keluar di keran-keran rumah mereka, seperti itu ya. Nah, sehingga gangguan yang terjadi apabila terdapat gangguan pada siklus air yang sebenarnya diakibatkan oleh ulah manusia, yaitu apabila musim hujan akan terjadi banjir dan longsor. Apabila pada musim kemarau yang terjadi adalah kekeringan dan atau krisis air, seperti itu ya. Nah, jadi penting banget untuk kita semua untuk menjaga siklus hidrologi berada pada kondisi yang normal, sehingga baik pada musim hujan ataupun musim kemarau tidak akan menyebabkan kerugian atau bencana pada makhluk hidup. Seperti itu ya. Jadi untuk IPA yang tema 8 itu sebetulnya hanya menjelaskan tentang fungsi air, kemudian siklus hidrologi. Ya, seperti itu. Itu sudah mencakup untuk tema 8 semuanya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas IPS. Untuk tema 8 yang ilmu pengetahuan sosialnya, yang IPS-nya, nah apa saja yang kita pelajari di tema 8? Tema 8 itu belajar tentang keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, berdasarkan jenis usaha, dalam mengolah sumber daya alam itu ada beberapa jenisnya ya. Nah, manusia itu melakukan berbagai usaha itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, begitu ya. Karena Indonesia juga sangat melimpah kekayaan alamnya, sehingga menjadikan jenis usaha yang terdapat di Indonesia itu menjadi beraneka ragam. Biasanya sesuai dengan kondisi geografis suatu wilayah. Ya, seperti itu ya. Nah, salah satu jenis usaha dalam masyarakat adalah mengolah sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis nih. Jadi anak-anak terdapat 2 jenis ya. 2 jenis itu apa aja? Ada usaha agraris, ada usaha ekstraktif. Nah, apa yang berbeda antara usaha agraris sama usaha ekstraktif? Nah, usaha agraris itu adalah usaha yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk diproduksi, dan di sini terjadi pengolahan sumber daya alam. Jadi diolah dulu sebelum dimanfaatkan, gitu ya. Jadi sebenarnya jenis usaha agraris itu adalah usaha yang mengolah dan mengelola sumber daya alam sebelum dimanfaatkan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita mau membuat tanahnya menjadi produktif, tanahnya ini ada punya tanah luas nih, dibikin menjadi sawah, berarti kalian harus memetak-metakan sawah, kemudian apa yang diperlukan untuk terbentuknya untuk menjadi sawah, seperti itu ya. Atau kalian ingin menjadikan tanah ini menjadi suatu perkebunan, berarti kalian harus membeli bibitnya, membeli tanah, membuat tanahnya menjadi subur, membeli pupuk. Nah, itu harus diolah sama kalian. Nah, itu masuk ke dalam usaha agraris. Jadi diolah terlebih dahulu sebelum kalian memanfaatkannya. Itu sebelum kalian memperoleh hasilnya, panennya gitu ya, hasil panennya atau hasil ternaknya. Contoh yang lain adalah peternakan sama perikanan. Nah, untuk yang peternakan sendiri juga kan, ketika kalian akan mengambil hasilnya berupa telur ayam misalnya nih ya, dari telurnya, kalian itu tidak bisa langsung nanti ada telurnya, tapi ini membutuhkan proses. Artinya si ayam-ayam petelur ini harus diberi makanan yang bergizi, kemudian harus dirawat, dipelihara, mungkin untuk sekarang menggunakan obat-obat tertentu, seperti itu ya. Begitupun dengan perikanan. Perikanan ini adalah perikanan yang biasanya menggunakan bibit atau budidaya, bukan perikanan yang langsung yang diambil oleh nelayan di laut. Itu nanti bakal berbeda dengan usaha agraris, begitu ya. Nah,
Usaha agraris adalah jadi usaha untuk mengelola sumber daya alam bisa menjadi bermanfaat atau bisa digunakan untuk kebutuhan hidup, seperti itu ya. Contohnya jadi yang harus diolah itu adalah persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, kemudian ada lagi usaha ekstraktif. Untuk usaha ekstraktif adalah usaha yang langsung memanfaatkan secara langsung sumber daya alamnya. Jadi kalian tidak perlu melakukan pengolahan terlebih dahulu, kalian bisa langsung itu dari ngambil sumber daya alam itu langsung dari alam. Jadi kalian tidak perlu mengolah, tidak perlu kalian menanam, tapi nanti kalian akan langsung dapatkan hasilnya. Contoh dari kegiatan ekstraktif adalah pertambangan dan kehutanan. Misalnya pertambangan nih, kan kalian tidak bisa menanam emas, kemudian nanti hasilnya kalian panen. Tidak, emas itu sudah langsung tersedia dari alam. Dia akan terbentuk karena mengalami proses-proses tertentu yang sangat panjang. Nah, itu langsung kalian bisa memanfaatkan hasilnya ketika kalian mendeteksi misalnya di daerah wilayah ini terdapat emas, seperti itu ya misalnya, atau minyak bumi atau batu bara, seperti itu ya. Kemudian yang kehutanan juga, yang kehutanan itu biasanya sudah disediakan oleh alam. Nah, kalian tinggal mengambilnya saja. Misalnya sarang lebah ya, sarang lebahnya sekarang dimanfaatkan juga kan. Kemudian madunya dari hutan, kemudian kayunya, seperti itu termasuk ke dalam usaha ekstraktif. Nah, sekarang kita buka ya. Ada juga jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ini gampang aja, boleh kalian nanti baca. Jenis usaha masyarakat Indonesia itu terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, ada pertambangan, peternakan, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata. Ini semua akan tergantung dari kondisi geografis wilayahnya, setiap wilayah. Misalnya nih, kalau di pedesaan itu tanahnya luas, banyak, itu akan menjadi pertanian. Misalnya di dataran tinggi akan jadi perkebunan. Di wilayah yang di sekitar sungai nanti akan jadi perikanan gitu. Kemudian kehutanan, pertambangan itu di daerah-daerah tertentu misalnya gitu ya, seperti di Kalimantan sangat kaya kan sumber daya alam kehutanan dan pertambangannya. Peternakan biasanya di dataran tinggi, perindustrian biasanya ada di perkotaan, perdagangan itu di desa ataupun di kota tetap ada gitu ya. Kemudian jasa juga sama, biasanya kebanyakannya di kota. Dan pariwisata itu biasanya di daerah-daerah yang memiliki pesona alam yang bisa menjadikan daya tarik wisata, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola secara perorangan atau perseorangan, ada yang dikelola sendiri-sendiri, ada yang dikelola juga oleh kelompok, seperti itu ya. Jadi ada yang dikelola oleh sendiri, ada yang dikelola oleh kelompok. Kita bahas nih satu-satu. Yang dikelola oleh sendiri itu apa aja? Yang dikelola oleh sendiri misalnya adalah usaha pertanian. Usaha pertanian ini contohnya mengelola usahanya sendiri dengan modal dan lahan yang terbatas, milik sendiri atau milik orang lain. Ini adalah termasuk ke dalam jenis ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Kemudian usaha perdagangan, contohnya toko kelontongan, warung misalnya. Kemudian contoh lain adalah pedagang ya, pedagang di pasar atau pedagang kaki lima atau pedagang keliling ya, pedagang asongan, seperti itu. Nah, itu adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri sama usaha yang dikelola oleh kelompok itu nanti memiliki kekurangan sama kelebihan masing-masing, nanti bakal Ibu tambahin di situ ya. Kemudian ada juga usaha jasa. Nah, usaha jasa ini biasanya bisa dilakukan secara perorangan maupun dilakukan secara kelompok. Nah, contohnya yang dilakukan secara perorangan usaha jasa, misalnya contohnya kayak Ibu My Bimbel. My Bimbel ini merupakan perusahaan atau
jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Jadi modalnya sendiri, kemudian dilakukan usahanya oleh sendiri gitu. Seperti itu ya. Nah, contoh yang lain adalah salon, bengkel. Nah, itu semuanya adalah usaha jasa. Kenapa disebut sebagai jasa? Kenapa tidak disebut seperti yang tadi dagang ya? Kalau yang dagang biasanya yang diperjualbelikan itu adalah bentuknya barang. Nah, kalau jasa itu biasanya pelayanan. Kalau di bimbel berarti pelayanannya berupa pemberian pembimbingan ilmu kepada murid-murid, seperti itu ya. Atau usaha salon, kan mereka tidak memperdagangkan rambut, tapi mereka mengupayakan agar rambut kita ditata atau dipotong sesuai dengan yang kita inginkan, menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, itu adalah jenis usaha jasa. Kemudian industri kecil. Industri kecil itu adalah industri yang dikelola secara perseorangan gitu ya, sendiri. Biasanya digolongkan sebagai industri rumah tangga. Nah, biasanya juga ini melibatkan beberapa karyawan gitu. Terdapat beberapa karyawan. Misalnya usaha kerajinan, membuat mebel, gerabah, kemudian membuat lukisan atau hiasan dinding. Industri keramik, kerajinan anyaman dari bambu atau rotan. Itu contoh dari industri kecil. Nah, dia itu biasanya meskipun orang yang terlibat banyak, biasanya pemilik modalnya itu cuma seorang, cuma sendiri, seperti itu ya. Makanya disebut sebagai usaha perseorangan. Kemudian ada juga jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Jadi dikelola oleh 2 orang atau lebih. Dikelola oleh 2 orang atau lebih. Nah, seperti apa? Contohnya adalah badan usaha milik negara, adalah usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. Jadi sebagian besarnya atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya BUMN itu adalah Pertamina. Pertamina itu untuk mengurus bahan bakar ya. Kemudian PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia. Nah, kemudian yang lainnya misalnya PLN, perusahaan listrik negara. Nah, biasanya BUMN ini mereka memiliki tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti itu ya. Kemudian ada juga badan usaha milik swasta. Nah, kalau badan usaha milik swasta itu dimodali oleh perseorangan atau sekelompok orang, artinya lebih dari 2 atau lebih dari 2 gitu ya. Nah, badan usaha milik swasta ini berarti bukan milik negara. Nah, berdasarkan dengan cara mengelolanya, bentuk badan usaha milik swasta itu terdiri dari 3. Ada firma, ada persekutuan komanditer, kemudian ada perseroan terbatas. Nah, firma ini dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan modal bersama. Nah, anggota firma itu berhak memimpin semuanya, juga berhak membubarkan atau bertanggung jawab terhadap resiko kerugian firma. Nah, keuntungannya berdasarkan perbandingan modal yang ditanam. Jadi keuntungannya berdasarkan modal yang ditanam nih. Contohnya misalnya Indra misalnya punya modal 50 juta, kemudian akan membuka usaha dengan misalnya dengan Farel punya uang 10 juta. Nah, pembagian keuntungannya itu akan dibandingkan berdasarkan modal. Berarti Indra akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada Farel karena Indra memiliki modal yang lebih banyak, yaitu 50 juta, misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari firma. Kemudian ada komanditer. Yang membedakan antara firma dengan PT, CV yang membedakan antara CV ya dengan firma atau perseroan terbatas itu ada kalau di CV atau
persekutuan komanditer ini ada yang disebut sebagai sekutu aktif, ada yang disebut sebagai sekutu pasif. Nah, untuk yang sekutu aktif ini, jadi untuk yang sekutu aktif ini dia mengelola usahanya, bertanggung jawab atas utang piutang usaha perusahaan, kemudian pokoknya dia bertanggung jawab atas segala kegiatan yang terjadi di perusahaan tersebut, sekutu aktif. Dan ada juga yang sekutu pasif. Sekutu pasif ini dia hanya menyerahkan modal. Jadi saya punya modal nih, ini saya ingin membuat CV, saya cuma punya uangnya, saya tidak mau berurusan karena saya mempunyai urusan yang lain, saya tidak mau berurusan dengan pengelolaan perusahaan. Nah, jadi orang yang seperti itu disebut sebagai sekutu yang pasif. Nah, untuk sekutu yang aktif, dia yang mengelola usaha, dia yang bertanggung jawab, dia juga termasuk orang yang memiliki modal di situ ya. Jadi untuk perbedaan antara CV dan yang lain adalah CV itu memiliki persekutuan ya, sekutu, ada yang disebut sebagai sekutu aktif, ada yang disebut sebagai sekutu pasif. Perseroan terbatas. Untuk yang perseroan terbatas itu ciri khususnya dibanding dengan firma sama CV. Kalau tadi CV cirinya ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau firma tadi biasanya pakai perbandingan modal dipimpin oleh 2 orang atau lebih. Perseroan terbatas juga sama. Nah, ini biasanya ciri khasnya adalah modalnya itu disebut saham. Nah, ciri khas. Jadi kalau misalnya ada saham itu berarti pasti perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini ada perseroan terbatas yang sudah terbuka. Nah, ada TBK biasanya di belakangnya. Misalnya contohnya PT Kimia Farma TBK. Nah, artinya saham ini dapat dibeli secara umum oleh orang-orang di luar dari PT tersebut, begitu ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi kalau yang terbuka itu biasanya sahamnya itu bisa dijual gitu, seperti itu ya. Nah, itu tentang badan usaha milik swasta. Selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi itu adalah jenis usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi dibuat untuk tujuannya mensejahterakan para anggotanya. Koperasi itu biasanya beranggotakan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat. Asasnya adalah asas kekeluargaan. Pokoknya tujuannya untuk mensejahterakan para anggotanya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia itu yang pertama ada koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Koperasi konsumsi itu adalah koperasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya kebutuhan sehari-hari itu seperti sembako, misalnya kebutuhan peralatan mandi, peralatan mencuci gitu ya, seperti itu ya, perlengkapan mencuci maksudnya kayak rinso, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang dibuat untuk memfasilitasi anggotanya itu untuk bisa menabung di koperasi tersebut dan juga bisa meminjam uang, seperti itu ya. Kemudian ada koperasi produksi. Koperasi produksi itu adalah koperasi yang kegiatannya itu menghasilkan suatu barang, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada juga koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bertujuan yang menjual atau memberikan pelayanan seperti itu ya, atau servis. Nah, itu termasuk ke dalam jenis koperasi. Nah, untuk kegiatan ekonomi yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakat atau kegiatan ekonomi itu pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama produksi, kedua distribusi, yang ketiganya konsumsi. Produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa, sehingga
menambah nilai guna. Jadi menambah nilai guna atau bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan produksi itu disebut sebagai produsen. Contohnya misalnya kegiatan produksi adalah membuat kapas menjadi kain atau menjadi baju. Itu adalah kegiatan produksi. Nah, setelah dilakukan kegiatan produksi, barang-barang yang sudah dihasilkan tadi dari hasil produksi itu kan tidak mungkin ditumpuk di produsennya, disimpan di produsen, tidak bermanfaat. Nah, itu kemudian harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu konsumen. Siapa yang membutuhkan, siapa yang mengantarkan produksi hasil produksi tadi ke tangan konsumen, ya, ke tangan orang yang mau membelinya, itu adalah distributor melalui kegiatan distribusi. Nah, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tadi ya contohnya kita tadi membuat baju. Nah, baju ini harus dipasarkan ke masyarakat. Tidak mungkin atau jarang kejadiannya semua orang itu membeli langsung dari pabriknya baju. Biasanya tidak seperti itu, tapi yang membeli langsung dari pabriknya biasanya adalah agen besar atau distributor, kemudian disalurkan ke pasar-pasar. Baru konsumennya itu mencari barang-barang baju seperti itu di pasar, misalnya seperti itu. Itu adalah kegiatan distribusi. Jadi menyalurkan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen itu disebut sebagai distribusi. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menggunakan, menghabiskan, memakai barang atau jasa yang dari hasil produksi tadi. Pelakunya disebut konsumen. Nah, untuk konsumen ini contohnya tadi barang yang sudah diproduksi, yang sudah didistribusikan, kemudian dibeli dan digunakan oleh konsumen. Seperti itu ya. Masuk ke tema 8 kelas 5 pendidikan kewarganegaraan, PKN-nya ya. Nah, untuk PKN-nya di tema 8 ini yang dibahas adalah keragaman sosial budaya, yang dibahas berupa keragaman agama, keragaman ras, keragaman budaya, yang bakal Ibu jelaskan ya. Nah, suku bangsa Indonesia itu sangat banyak ya, karena negara kita kebetulan merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena itu pula suku bangsa yang berada di Indonesia juga cukup banyak, seperti itu ya. Nah, keragaman sosial budaya di Indonesia itu bisa dibedakan dari keragaman agamanya. Keragaman agama yang ada di Indonesia yang diakui itu ada 6. Ya, berdasarkan dari sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, agamanya apa aja? Ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu adalah keragaman agamanya. Keragaman rasnya, ras di Indonesia itu ada ras dulu ya, pengertian dari ras. Ras adalah ciri-ciri fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Ras menyangkut aspek biologi, ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh, serta aspek sosial yang menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan ras, yaitu ras melanesoid. Nah, ciri dari ras melanesoid ini, rambutnya keriting, bibir tebal, kulit hitam. Terdapat di Pulau Papua, Kai, kemudian Aro. Ras Mongoloid. Ras Mongoloid cirinya sama seperti melanesoid, rambut hitam, kemudian lurus, bergelombang, hidung sedang,
kulitnya sawo matang. Nah, kulit sawo matang. Untuk yang mongoloid ditemukan di mana? Nah, ditemukan di Jawa, Bali, dan Banjar. Sekarang ras Wedoid ya. Ras Wedoid perawakan kecil, kulit sawo matang, rambut berombak. Ditemukan di mana ras Wedoid? Ras Wedoid itu ada di Siak, kemudian di Jambi, ada di Bengkulu, Mentawai, Toalatoko, Tomunia. Nah, itu adalah ras Wedoid. Bagaimana untuk ras Negroid? Ras Negroid itu cirinya rambutnya keriting. Rambut keriting, kemudian perawakan kecil. Jadi badannya itu kecil-kecil, rambutnya berombak. Maaf ya, untuk yang Wedoid ini terbalik nih sama yang Negroid, Ibu ya. Untuk yang ini adanya ini untuk Negroid nih, dapat ditemukannya. Nah, ini kebalik nih. Untuk ras Wedoid ini adanya di Semenanjung Malaka. Maaf ya. Dan Pulau Andaman. Ini untuk ya Wedoid. Seperti itu untuk keragaman ras. Untuk keragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari beragam rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, seperti itu ya. Ini ada banyak banget. Ini silahkan kalian baca. Nah, ini dibaca sama kalian. Ya, ada banyak. Nggak perlu dihafalin kali karena banyak sekali ya. Nah, sekarang kita bahas ke sini. Budaya dalam masyarakat itu harus dilestarikan. Manfaat dari membudayakan manfaat budaya dalam masyarakat itu melestarikan budaya nasional, kemudian mempererat kerukunan antar warga, memperkukuh persatuan sama kesatuan bangsa. Itu cirinya dari manfaat dari budaya dalam masyarakat. Kemudian bentuk keragaman sosial yang lain adalah jenis usaha warga masyarakat. Jenis usaha warga masyarakat itu tadi sebenarnya ada kaitannya yang sudah Ibu jelasin di materi yang IPS. Materi yang IPS itu sektor-sektor usaha di Indonesia itu beraneka ragam dikarenakan adanya perbedaan kondisi geografis ya yang berada di suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, jenis usaha yang berada di masyarakat Indonesia itu keragamannya diantaranya adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri serta jasa. Seperti itu ya. Contoh positif terhadap keragaman jenis usaha adalah mensyukuri keragaman jenis usaha, kemudian toleran terhadap keragaman jenis usaha. Bukan hanya toleran, bahkan kita harus memahami bahwa setiap jenis usaha itu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain ya. Nah, misalnya saja nih contohnya antara pertanian dan perdagangan ini sangat berkaitan erat. Hasil panen yang dihasilkan oleh para petani itu tidak akan bisa langsung berada di tangan konsumen apabila tidak ada kegiatan perdagangan. Seperti itu ya. Jadi semuanya saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Kemudian
Bersikap positif terhadap keragaman sosial di lingkungan masyarakat dapat menciptakan kerukunan serta mempererat persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kita harus selalu senantiasa bersikap positif dalam menanggapi keberagaman sosial tersebut ya. Jadi jangan sampai kita karena adanya perbedaan keragaman sosial ini menjadikan kita bersikap negatif, misalnya mencemooh atau menyepelekan gitu ya. Nah, tapi kita itu yang harus kita sadari bahwa kita saling membutuhkan di setiap sektor usaha. Kemudian keuntungan dari keragaman sosial itu pertama memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Jadi ada yang kan kita kan tidak selalu membutuhkan pertanian saja, kita tidak butuh beras saja, tapi kita juga butuh lauk pauknya. Kita bisa dapat dari peternakan, misalnya kita bisa dapat daging sapi, daging ayam. Nah, sehingga keragaman sosial itu akan keragaman sosial di bidang usaha itu akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita membutuhkan apa saja tercukupi karena ragam usahanya sangat banyak, seperti itu. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari setiap jenis usaha ya, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Nah, semakin kreatif biasanya nanti barang yang diperjualbelikan itu nanti akan semakin laku, seperti itu ya. Nah, kemudian selain adanya keragaman sosial, ada keragaman budaya juga. Nah, budaya atau kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan jasmani dan kebudayaan rohani. Nah, arti pentingnya keragaman sosial budaya di masyarakat itu menjadi daya tarik pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah pendapatan negara, memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk kebudayaan jasmani dan kebudayaan rohani, silahkan kalian mencari referensinya karena ada banyak di buku dan buku yang ibu juga berikan kepada kalian. Seperti itu ya. Jadi untuk tema 8 untuk yang PKN itu sebagian besar materinya sudah dibahas sama ibu, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.